Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Mbak Dana Aulia. Selaku tim penguji, pertama diketuai oleh Pak Dr. Dhani Ariatmanto dan beranggotakan kami berdua. Pertama adalah Pak Dr. Alfa Hedi Muhammad dan saya selaku penguji yang ketiga sekaligus pembimbing. Oke, Mbak Dana, untuk ujian tesis ini akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama, Mbak Dana presentasi, waktunya cukup singkat, 10 menit, maka difokuskan pada tindak lanjut catatan revisi dari tim penguji seminar hasil penelitian tesis. Yang kedua adalah sesi tanya jawab dan saran-saran, dan sesi yang ketiga adalah pengumuman terkait hasil ujian tesis Mbak Dana. Oke. Mbak Dana bisa persiapkan paparannya. Ya, saya izin share, saya berdoa dulu ya, Prof. Oh ya, berdoa biar tenang, lancar ya. Bismillah. Yuk, berdoa. Ya, saya izin untuk share screen ya. Iya. Hmm. Hmm. Ya, 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 apakah sudah terlihat? ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, Pak Alfa, dan juga Bu Emma atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di pagi hari ini saya akan memaparkan hasil revisi dari sidang hasil penelitian tesis yang saya lakukan pada bulan kemarin. Langsung saja. Untuk poin yang pertama adalah pada kesimpulan dibuat lebih komprehensif, narasikan apa arti dari angka-angka tersebut. Untuk poin yang pertama ini, saya sudah menambahkan narasi tambahan sebelum membahas mengenai perbandingan aspek-aspek yang akan digunakan pada pengujian hasil di penelitian ini. Dan untuk aspek-aspek yang saya gunakan ada 4, yaitu akurasi, merupakan nilai yang didapatkan dari perbandingan nilai hasil klasifikasi dengan nilai yang sebenarnya, kemudian precision, merupakan kecocokan antara bagian yang diklasifikasi dengan informasi yang dibutuhkan, kemudian recall merupakan tingkatan keberhasilan sistem dalam memanggil informasi, dan yang terakhir nilai AUC yang merupakan nilai yang mengindikasikan seberapa baik model atau klasifikasi digunakan. Kemudian yang kedua adalah apa fungsi AUC. Pada revisi yang kedua ini saya sudah tambahkan juga informasi tambahan mengenai AUC dan juga fungsinya. Jadi AUC sendiri merupakan area di bawah kurva ROC yang dapat menilai kemampuan sebuah model atau klasifikasi untuk memisahkan data positif dan juga negatif. Sehingga dari sini dapat diketahui keakuratan dari model atau klasifikasi yang digunakan. AUC sendiri selalu memiliki nilai yang berada di antara 0 dan juga 1. Sehingga semakin mendekati nilai 1, semakin baik model atau klasifikasi yang dilakukan, dan sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0, maka semakin buruk model atau klasifikasi yang digunakan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan jika akurasi adalah menilai seberapa akurat hasil klasifikasi, maka AUC menilai seberapa akurat model atau klasifikasi yang digunakan. Selanjutnya, bab 4 lebih diperdetail, jangan terkesan hanya menggunakan topic miner. Pada revisi kali ini, yang ketiga ini, highlight dari Pak MH kemarin adalah proses TF-IDF yang terlewat dari pembahasan di bab 4. Sehingga saya tambahkan perhitungan manual, penjelasan tambahan mengenai TF-IDF. Dan untuk contohnya, pada tabel saya menggunakan 3 kalimat yang diambil dari dataset yang nantinya setelah diproses dan dihitung nilai TF-IDF-nya akan menghasilkan bobot per kata yang dapat dilihat pada tabel di layar. Jadi D1, D2, dan D3 itu merupakan kalimat. Jadi pada kalimat 1 itu memuat kata display, easy, nice, simple, understand, well done, works. Kemudian pada kalimat kedua memiliki cashier, job,
professional and reliable, dan yang terakhir memiliki beginner, easy, dan juga use. Jika dilihat dari tiap kata pada masing-masing kalimat bisa jadi memiliki nilai yang berbeda. Hal ini bisa saja terjadi karena untuk perhitungan TF-IDF ini tergantung dengan jumlah dokumen, jumlah kemunculan kata, dan juga berapa panjang dokumen. Selanjutnya, perlu dicermati lagi terkait dengan perbandingan hasil dengan penelitian yang lain. Saran lebih menjelaskan perbandingan dari dua metode saja, tidak perlu membahas perbandingan dengan penelitian lain karena beda aplikasi yang dianalisis. Untuk revisi selanjutnya ini mengenai perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang cukup fokus hanya pada hasilnya saja karena objeknya berbeda walaupun metode yang digunakan sama. Sehingga untuk fokus dari perbandingan ini sudah saya sesuaikan hanya membandingkan hasil penelitian saja. Selanjutnya, penulisan judul dalam citasi tidak perlu dituliskan, cukup tahun saja. Untuk revisi ini adalah revisi naskah mengenai penulisan citasi yang sudah saya perbaiki pada bab 1, bab 2, dan juga bab 4. Selanjutnya, penentuan data dari penjelasan diambil 1/5 yang dijadikan perwakilan dataset seharusnya ada kajian ilmiahnya yang sesuai seperti apa. Pada poin revisi kali ini, saya menambahkan dasar pengambilan jumlah minimal sampel yang digunakan dan juga bagaimana proses pengambilan sampel pada penelitian ini. Dan sudah ditambahkan pada bab 2 mengenai dasar dan teorinya, kemudian mekanisme penentuan jumlah sampling pada bab 3, dan yang terakhir penjelasan tambahan pada bab 4 dengan subbab labeling manual. Jadi pada penelitian ini menggunakan perhitungan Slopin untuk menentukan jumlah sampel minimal yang setelah dicek pada masing-masing skenario-nya itu berkisar antara 92 sampai dengan 94 data. Dan jika dibulatkan ke atas menjadi 100 data. Tetapi itu merupakan jumlah minimal sampel dan diperbolehkan untuk lebih dari itu. Sehingga jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 200. Untuk mekanisme pengambilan sampelnya sendiri menggunakan random sampling, yaitu data akan diambil secara acak. Untuk komposisi dari 200 datanya terdiri dari 100 data positif dan juga 100 data negatif. Kemudian evaluasi label secara manual sebaiknya bisa disiapkan di dalam lampiran Excel. Sejalan dengan revisi yang sebelumnya, pada poin kali ini saya menambahkan contoh dari pengambilan labeling manual dengan cara membandingkan nilai yang dihasilkan oleh Sandy Wagner dengan star atau bintang original yang pada komentar tersebut. Selanjutnya perlu dikaji kembali untuk bisa melakukan perbandingan yang adil, yaitu pada aplikasi yang setara. Untuk poin pada revisi ini sama dengan poin revisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu poin keempat. Selanjutnya tidak perlu menuliskan nama-nama penulis dan judul di tinjauan pustaka maupun di bagian pembahasan karena selengkapnya sudah ada di daftar pustaka. Pada poin revisi ini sama dengan yang sebelumnya, sehingga akan saya next. Kemudian judul perlu dikoreksi supaya tidak multipersepsi. Pada poin revisi ini kemarin itu citasi yang saya gunakan sebagian memuat judul penelitiannya pada subbab perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga untuk itu saya sudah menyesuaikan citasi di seluruh halaman dan juga untuk poin revisi ini sudah dibahas pada revisi sebelumnya yaitu pada poin keempat dan juga kelima. Kemudian permasalahan-permasalahan yang diprioritaskan akan dicari solusinya. Dalam riset ini perlu dieksplisitkan dalam latar belakang. Pada revisi kali ini saya menambahkan beberapa kata pengantar mengenai poin-poin apa saja yang akan menjadi prioritas dalam penelitian ini. Yang sebelumnya hanya membahas mengenai performa dan juga metode. Kemudian saya tambahkan di poin kedua yaitu tahapan pre-processing. Selanjutnya, perlu kajian ilmiah sebagai argumentasi terhadap setiap penentu skema ukuran. Untuk revisi ini sama dengan poin revisi ke-6. Kemudian, mekanisme evaluasi menggunakan Excel akan bermanfaat bila diulas pada bab 4 dan selengkapnya dimasukkan di bagian lampiran.
Pada poin revisi ini juga sama dengan poin revisi ketujuh dan juga tambahan lampiran pada naskah. Kemudian perlu pembahasan pre-processing dan pembobotan dilakukan supaya terhindar dari kesan sekedar menggunakan tools rapid miner. Untuk poin revisi ini sama dengan poin revisi yang ketiga. Dan yang terakhir perlu terulas kembali arti penting mengukur nilai AUC di samping mengukur nilai akurasi. Untuk poin revisi ini sama dengan pembahasan pada revisi poin pertama. Sekian, terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dana. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Mohon arahannya Pak Dr. Dani. Baik, terima kasih, Prof. Emma. Oke, Mbak Dana, terkait hal-hal yang sudah dirubah ya, Ya, berdasarkan masukan di SHPT kemarin sudah dijelaskan dengan baik oleh Mbak Dana ya. Mbak Dana apa Mbak Aulia ini? Aulia. Dana, Pak. Oh, Aulia juga nggak apa-apa. oke, Mbak Dana aja lah, Mbak Dana ya. Iya. Nah, di dalam prosesnya eh, rumusan masalah dengan apa yang diulas di kesimpulan ini agak ada apa ya ketidaksesuaian gitu, membahas terkait dengan apa yang dipertanyakan di rumusan masalah dengan apa yang dipaparkan pada sisi kesimpulan. Nah, bisa jadi mungkin dari sisi rumusan masalah perlu di-revise lagi kalimat tanyanya Oh, agar, iya. agar berkesesuaian dengan apa yang ingin diteliti dan juga apa yang ingin apa yang ingin dihasilkan dalam sisi outputnya gitu. Nah, di dalam prosesnya itu kan di rumusan masalah pertanyaannya apakah gitu. Performa yang baik ya berarti kan di situ tidak menceritakan apa tidak mempertanyakan perbandingan antara kedua metode itu gitu. Iya, Pak. Kalau pertanyaannya adalah membanding, sedangkan di kesimpulannya itu jawabannya membandingkan gitu. Iya. Ya, mungkin jadi kalimat tanyanya misalnya apakah diganti manakah gitu, bukan apakah gitu. Iya, Pak. Jadi mungkin perlu disesuaikan. Kemudian kesimpulannya juga kan ada sampai 7 tuh ya kesimpulannya ya. Iya. Ya, sedangkan pertanyaan di rumusan masalahnya ini hanya 3. Oh, iya, iya, iya. Berarti mungkin dari 7 itu mana yang digabungkan misalnya, mana sisi mana yang bisa apakah poin 1, 2 itu ternyata menjawab yang A begitu. Berarti Iya. itu bisa dijadikan 1 misalnya, atau yang B itu juga mungkin dari yang 3 dan 4 gitu ya. Jadi gimana prosesnya agar kesimpulannya, rumusan masalahnya adalah 3, ya kesimpulannya juga 3 gitu. Iya, Poinnya Pak. gitu. Iya, Nah, poinnya. Iya. poinnya ada 3. Kemudian ya mungkin di sini apa harus pakai A, B, C ya. Di sananya pakai 1, 2, 3. Oh, Mungkin iya. ya Itu itu tuh cuma ya. ini sih, Untuk cuma penomorannya ya, Pak ya. penyesuaian aja. Iya. Oke. Eh, apa sih perbedaan antara support vector mesin dan random forest, Mbak? eh itu kan sama-sama super apa itu namanya supervised learning. Perbedaannya saya tanyanya Oh perbedaannya ya, sama-sama. perbedaan. Jadi Hmm. kalau perbedaannya untuk yang dari metodenya itu sendiri, untuk Mm-mm. yang SVM itu mencari apa namanya? Jadi kalau SVM menggunakan matriks, kalau misalnya random forest menggunakan pohon keputusan. Perbedaannya di itu ya, perbedaannya di Prosesnya, metodenya, prosesnya itu dia pakai ya, apa tadi? saya agak lupa. Oh, Ya, untuk yang SVM itu mencari hyperlink terbaik. Jadi nanti digambarkan matriks.
matriksnya Oke, seperti apa. Kemudian untuk random forest itu menggunakan pohon keputusan sama seperti decision tree, gitu, Pak. Cuman oke, ini ya. metodenya itu upgrade dari decision tree. Oke. Berarti tadi di prosesnya SVM, vektor mesin itu digambarkan dalam hyperline ya. Ya, hyperline Mencari hyperline. Hyperline ya, ini apa nih? matrix. Jadi itu adalah jarak antara dua kelas, Mm-mm. Pak. Jadi ada Ya. kelas. Nah, jadi nanti kan setelah diproses, Mm-mm. kemudian data itu akan dibandingkan berdasarkan kelasnya. Oke. Jadi ada kelas positif dan kelas negatif. Nanti di tengah-tengah itu adalah jarak. Nah, jarak itulah yang akan dicari, Pak. Jarak ini sentimeter kah, meter kah, atau apa? Fungsi pemisah sih, Pak, itu, Pak. Untuk, Ya. Jarak yang dimaksudnya itu apa? Jarak spasinya kah, atau jarak iya, apa? jarak antara, jadi kan misal di bagian, apa itu namanya? Kalau Eh, dijelaskan secara tesisnya Mbak Dana di mana? Tidak ada, Pak, karena Hmm. menggunakan random forest, apa itu namanya? Jadi untuk yang SVM dan random forest ini kan saya menggunakan rapid miner. Jadi Oke. untuk apa namanya? Untuk penjelasannya pada bab 4 itu hanya sekedar di ini apa namanya? Skenarionya seperti apa. Karena fokus utamanya di sini kan untuk mencari tahapan preprocessing. Jadi yang saya highlight pada penelitian ini adalah preprocessingnya itu sendiri gitu Pak. Jadi Di itulah mengapa prosesinya. untuk SVM dan juga random forest saya menggunakan bantuan tools itu rapid miner. Jadi di di apa? Di SPM sendiri itu tuh seperti apa proses SVM itu tuh nggak terlalu dicermati oleh Mbak Dana ya. Iya, hanya ada bagaimana tata cara kerja metodenya itu pada bab 3. Itu pun saya membuat apa namanya semacam alur alur Mm-mm. sederhana bagaimana yang menjelaskan bagaimana metode tersebut berjalan gitu, Pak. Diagram alur sederhana SVM ini ya, bab Ya, bab 3 3.3 ya. untuk bab 3 Pak. Iya, nanti ini mungkin diagramnya perlu diperjelas begitu ya, agar Oh, iya Pak. oh tulisannya jangan kecil-kecil gitu ya. Baik, Pak. Kemudian di situ ada klasifikasi SVM skor lebih besar dari 0. Jika iya, komentarnya positif. Jika Iya, tidak, komentarnya negatif. negatif. Nah, diagram alur ini itu dijelaskannya di bab 4. Eh, Tidak dijelaskan karena saya menggunakan itu Pak, rapid miner itu Pak. Jadi Ya, hanya menampilkan apa namanya skenario yang ada di rapid miner. ya di Rapid Monitor itu kan dia menghasilkan dia kan tools untuk membantu kita memproses kan gitu ya. Betul, Terkait betul dengan Pak. tetapi kan tools itu kan tergantung dari yang menggunakan tools. Iya, Ya, saya mau pakai apa nih di dalam toolsnya nih? Ada yang drag and drop atau ada yang dibikin percabangan apa dan sebagainya. betul. Ya, saya juga nggak begitu mencermati rapid manner-nya ya dalam prosesnya. Tetapi kan di situ Mbak Mbak Dana kan membuat eh, apa ya? Ya biasanya kalau dalam prosesnya itu ada dari data, dilingkan kemana gitu tuh kan. Nah, Iya di Pak. dalam prosesnya. Nah, di rapid Oh iya. manner-nya itu tuh seperti apa bentuknya itu tuh nggak ada di dalam ini. Iya, hanya saya masukkan di screenshotnya itu yang bagian Di cross halaman berapa validation-nya itu? harus halaman 70 Pak. Halaman Jadi 70 ya. iya, mungkin nanti pada revisi saya tambahkan untuk alur keseluruhan bagaimana Oke. SVM itu, Pak, dan Nah, ini juga kan rapid miner. di gambar 49 di situ tertulis ya alur support vektor mesin Ya, dalam rapid miner gitu kan. Nah, di situ ada TRA, mode, EST gitu ya. Kenapa kok oh, pilihnya mode, Mbak Dana?
Eh, Mood ini apa sih? kurang paham. Saya pakai Oh, template Pak kalau untuk ini. oh. Nah, sebaiknya di dalam prosesnya itu Hmm. ada kejelasan dalam penjelasannya Mbak Dana terkait dengan bukan hanya menghasilkan sisi oh tiba-tiba akurasinya sekian, tidak. Hmm. Tapi ada penjelasan-penjelasan yang mungkin perlu dijelaskan terkait dengan oh kenapa kok mood? Apakah mood itu terkait dengan mood apa namanya? Kalau di perhitungan nilai itu kan ada ya average, ada Hmm, ya, min, max, ada hmm, ya. nilai mood, nilai tengah-tengah ya kalau nggak salah saya lupa. Nah, itu. Hmm, Nah, ya. ini nggak dijelasin di dalam penjelasannya Mbak Dana. Jadi terkesan bahwa eh, ya, ya pokoknya kalau saya lihat di tutorial, misalnya mungkin ya Mbak Dana lihat tutorial, oh langkahnya gini gini gini. Terus Mbak Dana ngasih sesuai dengan tutorial itu, oh hasil outputnya seperti ini, terus selesai. Nah, eh, dari proses ini kan sebaiknya ya sebaiknya Mbak Dana itu jelaskan. Jadi jangan hanya sekedar setelah di run, nah gitu. Baik Ya, Pak. Iya, ya itu harus dijelaskan paham dengan Pak. detail. Kenapa kok mode ini ada estimation, ada weight, kemudian ada bagian bawahnya ini apa ini bagian Dengan bawah? performance ya Pak. Iya, itu ada Daripada exam. exam, exam kah atau apa? Kemudian ada lab, labeling kah di dalam prosesnya kan begitu. Baik, Nah, baik terus Pak. per performance, ya. Nah, dalam prosesnya apa memang hanya hanya proses ada training, ada testing, ya toh? Mm-mm. Yang menjadi Iya. pertanyaan itu tuh apply model yang diterapkan ini, modelnya kayak apa nih, itu nggak dijelasin. Hmm. Mm-mm. Jadi nanti kesannya Mbak Dahna itu hanya user saja, bukan researcher gitu. Baik, baik Pak. Nah, harusnya kan posisinya Mbak Dana itu kan researcher, nah, peneliti, bukan pengguna. Kalau pengguna, ya kita hanya belajar caranya, oh gini, gini, gini. Tapi kalau peneliti, ya kita harus mampu menjelaskan, ya tadi seperti mood ini apa terkait dengan, ya apa ya, kalau apakah itu nilai tengah-tengah kah atau nilai kan ada kalau nggak salah modul apa ya modul apa ya namanya Modular, pokoknya modular. Iya. pokoknya kalau dalam matematika itu tuh ada tuh mod itu ada. Nah itu yang kurang di dalam penjelasan tesisnya Mbak Nana nih gitu. Jadi tiba-tiba hanya akurasi akurasi hasilnya seperti ini gitu. Baik, baik Pak. Nanti saya tambahkan. Nah, apa yang ditampilkan di bab 3 terkait Mm-mm. dengan diagram tadi, diagram alur, itu Mm-mm. sebetulnya diagram alur sederhana SPM. Ya, harusnya diagram alur itu menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Mbak Dana di dalam proses bab 4-nya gitu. Karena itu keterkaitan kan, Oh, bukan hanya sekedar ini diagram alur, terus kegunaannya apa? Ya, saya nggak tahu. Gitu jangan. baik, Eh, baik Pak. Nanti yang menguji menilainya gimana kalau Mbak Dana terus bilangnya nggak tahu. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi diagram ini bagaimana caranya agar nanti Mbak Dana bisa eh, meng- me- melakukan apa ya benang merahnya gitu antara bab 3 sebagai sebagai alur yang diingin dilangkahkan oleh Mbak Dana. Kalau Mhm. misalkan di dalam prosesnya pakai rapid manner misalnya, ya disebut aja di diagramnya itu rapid manner gitu. Oh, baik Ya. Pak. Pembobotan yang dilakukan itu pembobotan dilakukan oleh rapid manner atau oleh Mbak Dana? Rapid Rapid untuk manner. yang pre-processing itu ada dua kan Pak. Ya Tapi kan untuk rapid. yang di sini itu tuh maksudnya itu pembangunan TF-IDF yang dilakukan oleh rapid miner.
Pembobotan ya berarti kan skenarionya harusnya sih di diagram alurnya itu ada kata rapid manner, lalu di dalam rapid manner itu dilakukan apa gitu. Baik. Karena kalau di prosesnya diagram alurnya seperti ini itu tidak ada di situ kejelaskan terkait dengan sisi mana proses rapid mannernya, tapi tiba-tiba muncul di bab 4 gitu. Ya, baik, Pak. Mm-mm. Terus kan di sini ada menjadi dua bagian yaitu data training dan testing. Di Ya. diagram alur sederhana SVM ini kan hanya ada satu diagram alur. Iya. Apa perbedaan antara alur yang training dengan alur testing? Itu nanti di typo, Pak. Jadi misal gini. Jadi Nah, kan untuk yang pengukuran itu nanti kan hmm, menggunakan dua data, yaitu data training, data testing. Tapi hmm, untuk data training, data testing itu dilakukan pada apa namanya, eh, cross validation. Jadi untuk data training itu data yang kita train untuk biar algoritmanya itu pinter gitu loh. ya, Kemudian untuk terus data testing itu nanti oke, kita akan mengetes kemampuan dari algoritma berdasarkan dataset yang sudah kita trainingkan. oke. Tapi alurnya sama semua kan? Iya, untuk alurnya sama. Alur sederhananya sama semua. Mm-mm. Iya, Pak. Ada Untuk keempat preprocessing, skenario itu. ada pembobotan gitu. Iya, iya, Pak. Karena ini kan untuk pembagiannya ini dilakukan di rapid minor. Jadi sama semua. Oke. Terus yang disebut dengan hyperline tadi itu di sisi mana? Nggak ada. Iya, itu Nggak bisa nah itu jelasin ya. saya belum dijelaskan. Nah, ya. Hyperline yang dimaksud terus matriks yang tadi diceritakan oleh Mbak Dana. Ya, itu belum saya jelaskan, Pak. Oke. Ya, mungkin perlu di apa? Petakan lagi gitu, Mbak Dana. Iya, Mana yang kurang dijelaskan, mana yang secara eksperimen ini belum tertuangkan dengan baik. Apakah sisi rapid manner-nya ini nih bagian-bagian pilihan yang dilakukan gitu tuh alasannya milih itu kenapa itu tuh perlu dijelaskan ya. diceritakan gitu. Jadi tinggal tidak hanya outputnya. Oke, kalau yang random forest, ya Mhm. kan? Di Iya, random Pak. forest ini kan tadi dibilangnya apa? Pohon ya, Iya, pohon keputusan. pohon keputusan. Nah, di dalam prosesnya, pohon keputusan itu perlu digambarkan ke bawah atau nyamping? Ke bawah, Pak. Jadi Nah, pada rapid miner itu sendiri, sebenarnya di outputnya itu juga ada apa namanya, pohon keputusan yang terbentuk. Tapi kan karena i- banyak sekali, jadi ya tidak kan saya bisa lampirkan. nggak semua harus dilampirkan. Kasih aja contoh satu Satu, itu. iya, iya, Itu kan juga untuk menegaskan ini loh cara yang di random forest dan ini loh cara yang di SVM gitu. Dan di dalam prosesnya kan bentuk random forest itu kan bentuk yang pohon keputusan ya. iya, Artinya kalau yang dilihat di gambar 3.4 ini kan alur kerja sederhana random forest. iya. Data hasil resampling satu, pohon keputusan tunggal satu. Apa bedanya tunggal satu dengan tunggal dua dan tunggal tiga, Mbak? Karena data yang dipakai itu kan berdasarkan data setnya gitu, Pak. Berdasarkan Jadi data setnya. jadi data misal hasil resampling satu itu dataset A, kemudian dataset B, kemudian dataset C gitu Pak. Jadi Apa beda-bedanya di situ. perbedaannya apa? Perbedaannya di row satu Nah, misalnya data A, jumlahnya kah? datanya Pak. Kan pada Ya. dataset itu kan ada Oh. misal pada skenario satu itu ada 1.200 data. Itu kan jumlah. Mm-mm. Oh Terus ya yang jumlah, B, jumlah. Ya itu Pak, sendiri-sendiri itu jumlahnya Pak. berarti. Iya, Jumlah datanya atau isi datanya. isi datanya. Jadi isi dan jumlah. Iya, ada dua itu yang digunakan. Ya, ini kan nggak dijelasin tuh sama Mbak Dana terkait dengan Iya, pohon keputusan tunggal satu, penjelasannya di mana gitu tuh nggak ada. iya. Jadi
di alur kerjanya ada itu, tapi kelanjutan dari alur kerja itu tuh sebaiknya memang harusnya Dijelaskan kembali gitu. dijelaskan. Yang mana sih yang dimaksud dengan pohon keputusan tunggal satu gitu? Apakah itu dijadikan sebagai subbab di penelitian dan pembahasan ketika Mbak Dana membahas tentang random forest kayak gitu. Terus di situ ada subbab pohon keputusan tunggal satu. Diambil data yang mana gitu. Baik, nanti Ada ditambahkan. penjelasannya di bab 4 nggak ada. Tidak ada Pak kalau itu. Nah, Nanti kan? saya tambahkan. Nah, nanti ditambahkan, kemudian juga gambarnya apa mungkin apa perlu eh, kan ini tulisannya kecil-kecil gitu, yang gambar 3.5 ini kan juga kecil-kecil gitu. Baik Pak, nanti Nggak kelihatan disesuaikan. tulisannya, jadi nggak ini. Mungkin mungkin perlu diinikan. Oh, ini di screenshot ya, Enggak Pak, jadi ini saya ekspor. diekspor. Karena Tapi kan tuh, hasilnya mungkin tetap kecil. tulisannya pecah-pecah. Kalau misalnya bisa dibuat dengan Word langsung kan saya rasa lebih bagus Oh, dibuat di Word langsung. oke. Ini Baik Pak. ini saya zoom sampai 50 aja, apa ya, sampai berapa Masih nggak ini kelihatan ya. jika kelihatan ini tulisannya apa gitu. Baik Pak, Gitu, nanti untuk yang saya diagram alurnya. ubah. Oke, saya rasa cukup Prof. Irma dari saya. Oke, terima kasih banyak arahnya Pak Dr. Dani. Oke, ada beberapa catatan. Itu kesimpulan harus merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya berapa, kesimpulannya berapa. Berarti kesimpulannya perlu direorganisasi ya. Apakah Iya yang Pak, iya, iya Bu. 7 itu akan dikelompokkan jadi 3 atau coba disesuaikan di apa sinkronisasi gitu ya relevansinya. Kemudian informasi-informasi yang tertuang dalam diagram atau tertuang dalam tabel itu perlu diperjelas supaya mudah terbaca gitu ya, jangan terlalu kecil. Hmm. Kemudian alur penelitian perlu diperdetail supaya terjelaskan bagaimana atau proses SPM itu bekerja dalam riset ini gitu ya. Hmm. Supaya tidak terkesan sekedar menyajikan hasil perhitungan akurasi, maka perlu untuk lebih terjelaskan bagaimana analisis prosesnya gitu. Jadi supaya tidak terkesan tiba-tiba muncul sebuah angka gitu. Dan seperti apa perubahan dari setiap tahapan proses dari algoritma yang digunakan dalam riset ini. Oke. Ya, yang berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Alfa. Monggo, Bapak. Oke, saya mau melanjutkan diskusinya tadi ya, Mbak Dana. Iya, Pak. Em, tapi sebelumnya ini, saya mau nanya alur dulu ya, alur perlakuan mulai dari implementasi dan evaluasi terhadap kedua metode ini, apakah sama gitu? Iya Pak, sama. Bisa ditunjukkan enggak alurnya ini? Untuk Iya, alur apa ya? Alur evaluasinya. iya, Tidak ada dalam slide-nya enggak ada. alurnya, tidak dibuat diagram sih Pak. Jadi Oh, hanya berdasarkan narasi dan tapi untuk enggak. narasinya di keduanya itu sama. Diagramnya kan ada ini, cuman tadi kata Pak Dani terlalu kecil memang ya. Iya, untuk Jadi, diagram yang ini apa namanya? Jadi untuk diagram yang IPO sendiri nanti setelah hasil dari masing-masing skenario pada masing-masing apa namanya algoritma itu keluar, kemudian akan dibandingkan hasilnya untuk masing-masingnya, kemudian dari situ ditarik kesimpulan. oke, berarti yang mau dicari di akhir itu em, apa parameter terbaik atau apa? Sesuai dengan rumusan masalah ada tiga, Pak. Apa Jadi aja? di rumusan masalahnya kan ada tiga, yaitu membandingkan performa, apakah kedua metode itu memiliki performa yang baik, kemudian tahapan pre-processing mana yang berpengaruh dalam performa di kedua metode, dan yang terakhir adalah manakah metode yang bekerja paling baik.
di keseluruhan skenario pada kedua metode, gitu Pak. Oke, berarti kan kalau ceritanya seperti itu, evaluasinya 3 kali ya? Evaluasinya Berapa kali? karena per ini Pak, per skenario kan, jadi untuk evaluasinya 4 kali. Nah, yang dikatakan skenario itu gini, skenario-nya itu terhadap Reprocessing Pak. problem satu Jadi atau dua atau gimana? Jadi untuk skenario-nya ini, jadi kan pada penelitian ini saya menggunakan 4 tahapan pre-processing. Nah, untuk 4 tahapan tersebut saya implementasikan terhadap 2 metode. Kalau tahapan itu berarti semuanya dipakai gitu ya? Betul, Pak. Semuanya dipakai. Jadi kedua metode memiliki tahapan pre-processing yang sama, tapi saya melakukan pengujiannya itu pada 4 skenario di 2 metode yang sama. Jadi untuk pengujiannya sama, hanya saja Ya, sebentar. metodenya yang Sebentar, berbeda. Pak. Jadi, kalau dari diagramnya ini, sumber ruwetnya itu kan dari penjelasan diagramnya ini nggak kelihatan, satu. Kemudian dari penjelasan Anda itu berarti, apa namanya, yang disebut skenario itu preprocessing yang berbeda. Iya, Pak. Jadi Tapi tahapan tadi, satu. nah kalau tahapan itu berarti kan satu skenario itu menjalankan semua gitu. Iya, jadi tahapan satu misal skenario-nya A sampai B, kemudian tahapan Ada kedua, gambarnya nggak yang bisa menjelaskan di sini? bentar Atau Pak, di naskah gitu sambil di slide, di share. bentar ya Pak, saya cari. Hmm, naskahnya saya buka dulu Pak. Ini masih PPT. Iya Pak, sebentar. Saya, hmm, bentar saya carikan gambar yang ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk gambarnya itu di sini juga masih kurang jelas. Oh, bentar. Masih kurang jelas juga ya Pak ya ini. Nah, oke lah. Nah, itu tadi sudah dibahas juga loh. Enggak, maksud saya, skenario itu tuh biasanya itu kan menggunakan apa namanya, parameter yang berbeda, menggunakan fitur yang berbeda. Sedangkan di Hmm. sini saya lihat yang berbeda itu hanya pada data. Benar atau salah statement saya? Maksudnya data yang di ini kan Pak. Iya, yang membedakan skenario satu, 2, 3 itu. Data, iya betul karena tahapan preprocessingnya berbeda. Jadi data yang dihasilkan juga berbeda, berbeda Pak. Nah, kalau kalau memang semuanya berbeda, terus yang mau di cara menyimpulkan rumusan masalah yang tadi itu gimana menariknya? Sedangkan cara Karena kan awalnya datasetnya sama. Maksudnya sumbernya itu sama. Kemudian kan diproses dengan menggunakan preprocessing yang berbeda, tahapan preprocessing yang berbeda-beda. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing metode SVM dan juga random forest. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan, Pak. tapi ini di bawahnya dijelaskan datasetnya beda untuk skenario satu, 2. Yang di tabel 4, 4 berapa tadi ya? Iya, Bentar. 43 itu loh. empat tiga.
Yang ini Pak. Tabel Ini, Mbak ya. oh tabel. Bentar. Halaman 58. Oh iya, Nah, ini iya ini Pak. ini berarti kan inputnya antara skenario 1, 2, 3 beda kan? Iya betul. Jadi datasetnya kan sama awalnya. Data mentahnya sama. Kemudian kan diproses pada skenario text preprocessing yang Oh, berbeda-beda. ini Jadi sebentar, ini sebentar. Ini masalahnya hasil satu. Iya keluaran setelah betul, preprocessing. betul Pak. Oh, oke, oke, oke. Saya kira ini nomor 1, 2 dan seterusnya ini input untuk skenario 1, 2, 3, 4. Bukan Pak. Berarti ini Jadi maaf keluarannya kurang. ya. Iya ini input. Ini outputnya Pak. Setelah Oke. di Nah, preprocessing. kemudian setelah keluarannya ini ke Mm-mm. bawahnya prosesnya berbeda lagi enggak? Sama. Sama. Jadi untuk labeling dan semuanya sama kan. Tapi kan karena datanya berbeda, jadi hasilnya juga berbeda. Oke. Nah, kemudian taruhlah semuanya sudah selesai. Nah, pada saat melakukan apa namanya perbandingan lagi, yang berbeda Mhm. pada tahap apa lagi? Nggak ada Pak, semuanya sama. Yang berbeda di sini hanya skenario teks preprocessingnya saja. Nah, berarti tadi gambarnya terlalu lebar kalau menurut saya. Oh Yang gitu. beda aja yang dibuat skemanya ketika di bawah sama mungkin bisa disesuaikan. Oh, Nah, ini sebenarnya yang alur penelitian ini tuh menindaklanjuti kemarin itu revisi dari SPP Pak. Jadi Pak Rudi pada saat itu minta karena untuk skenario untuk karena saya melakukan prosesnya itu 8 kali. Jadi untuk alur penelitiannya juga ditulis juga gitu atau ini bisa disimplify untuk ya yang sama dijadikan alurnya satu. benar, tidak boleh hilang gitu. Cuman yang paling penting itu harus bisa menggambarkan rumusan masalahnya itu diselesaikan di alur yang mana gitu loh. Tadi kan rumusan masalah 1 di bagian mana sih mudahnya gitu. Alurnya ini menyelesaikan masalah pertama. Rumusan masalah kedua tuh di bagian mana sih di alur ini menunjukkan masalah 2 Oh, selesai. iya. Rumusan masalah ketiga juga gitu. Nah, Oh, gitu. em, itu apa idealnya itu bisa tampil di alur penelitian gitu. Nah, karena kan ini kan nanti penelitiannya mengikuti gambarnya itu gitu. Oh, baik, Pak. Oke. Nah, kemudian berarti tidak ada perbedaan antara algoritma SVM ya atau Iya, random forest antara skenario 1, 2, 3, 4 gitu ya. betul. Nah, kira-kira em, kalau misalkan apa algoritmanya berbeda menggunakan parameter yang berbeda itu hasilnya gimana? Bisa jadi berbeda, Pak. Ya, kenapa itu tidak dijadikan apa namanya itu eh, tidak dieksplor dulu gitu loh. Sedangkan ini kan Maksudnya, mau mengukur performa ini toh, iya, performa algoritmanya juga kan? iya betul. Hmm, Maksudnya gimana, Pak? Maaf. Enggak, maksud saya tadi ini kan menggunakan tools ya Anda bilang ya, Iya, betul. Untuk bahwa dari proses masing-masing SVM-nya Heeh. dan dana Bahwa dari forest. tools itu sebenarnya em, apa namanya proses SVM-nya itu parameternya itu kan bisa banyak gitu ya. Iya, Pak. Nah, kenapa tidak mengekspor beberapa parameter yang ada? Oh, nah itu karena pada awalnya kan memang fokus dari penelitian ini kan di teks preprocessingnya. Jadi untuk yang SVM dan juga random forest itu saya pakai settingan yang basic dari RapidMiner-nya gitu, Pak. Untuk melihat Soalnya di eh, judulnya kan justru Anda mendingin SVM dan random forest random malah forest. reprocessingnya kan nggak keluar. Atau judulnya direvisi, saya nggak update tadi. Belum pernah direvisi sih Pak untuk judulnya. Kan? Berarti kan judulnya kan perbandingan metode SVM dan random forest Oh, untuk analisis sentimen gitu kan. iya, Nah, ketika ternyata kedua algoritmanya ini sendiri apa namanya tidak dieksplor lebih lanjut gitu, justru malah di reprocessingnya ya saya kira bisa disesuaikan lah judulnya. dengan yang dilakukan. Heeh. Nah, kemudian
Oke, yang AUC tadi sudah dibahas. Nah, kalau random forest, Mbak Dana, itu kenapa kira-kira hasil pengujiannya itu yang false-nya bisa nol semua tuh? Nah, itu yang ini ya Pak ya. Karena kan Yang actual false itu kan seharusnya dengan predicted false menghasilkan sesuatu gitu. betul. Jadi ini saya sudah beberapa kali ngeran ininya apa namanya random forest-nya, tapi tetap ditemukan hasilnya itu tetap kalau seluruh datasetnya itu diprediksi true, bernilai true, tidak ada yang ini false. Dan kemudian saya juga udah lihat di ini apa namanya lihat kan di rapid miner ada hasil pohon keputusannya itu juga semuanya menghasilkan ke true. Jadi menurut asumsi saya ini bisa jadi juga karena yang pertama dataset itu sendiri, yang kedua bisa jadi karena settingan di random forest-nya gitu Pak. Oke, ini datasetnya sama nggak dengan yang digunakan di SVM di atas? Sama. Sama. Nah, padahal di SVM di Hmm. atas itu perhitungannya secara apa namanya? Secara sistem atau by manual aja lah misalkan Iya, dihitung manual gitu ya, dicek satu persatu. Itu seharusnya kan memang ada data yang false dan terprediksi false kan. betul, betul. Nah, misalkan itu 60, 60 itu kan berarti kan apa namanya? Memberikan sesuatu gitu. Dan ini konteksnya di sini tidak salah gitu 60 itu kan. Betul, Memang harusnya false itu dan false. betul. Ketika Iya, di sini data aktual false-nya menjadi tidak ada, itu kan em, jadi kemana gitu loh. iya. Itu saya sudah run beberapa kali juga di Ya, random forest-nya dengan berbagai tutorial di YouTube. Akan tetapi hasilnya tetap Pak. Jadi semuanya itu diprediksi true. Jadi oke, makanya lah itu kenapa penjelasannya saya gimana? Kalaupun memang itu ya penjelasannya harus dicantumkan gitu. oh ya belum saya cantumkan Pak. Ya, tapi kira-kira apa yang mau dijelaskan? Oke. Jadi eh, jadi karena saya sudah mencoba berbagai macam tutorial yang ada di YouTube mengenai rapid miner Hmm. dengan menggunakan metode random forest ini dan juga beberapa kali hasil running lebih dari 10 kali atau berpuluh-puluh kali tapi hasilnya tetap semua datanya itu diprediksi memiliki nilai positif sehingga karena saya sudah menjalankan beberapa settingan yang ada yang berdasarkan tutorial YouTube, kemudian data ini sudah saya jalankan terus-terusan, jadi saya bisa dan itu memunculkan asumsi jika memang bisa jadi emang datanya Pak yang menghasilkan nilai seperti ini pada Kalau data metode seharusnya enggak, Random kalau menggunakan inputan yang sama ya itu bisa jadi apa namanya ya, pada saat pembentukan apa namanya model em, dominannya memang yang true, tapi nggak bisa disimpulkan seperti itu. Justru sebenarnya di sini Hmm, problem yang harus di explore lagi gitu. Ya, iya, apa namanya ya? Karena kan pada akhirnya kan yang mempengaruhi hasil itu kan kembali kepada tree-nya gitu ya. Ketika tree-nya dari awal pecahan pertama itu langsung dominan apa betul, predicted true-nya, maka yang false-nya nggak akan pernah ke perfect detect gitu. gitu. Iya betul. Nah, cuman sekali lagi itu em, dicek sekali lagi deh kalau saran saya gitu ya. Oke Pak. Gitu. Itu kemudian, nah pada saat hasil perbandingan di akhir gitu ya, Iya, em, antara skenario satu itu kan di tabel 49, 429, iya. 430 juga ada. Nah, ini
penjelasannya itu hanya mendeskripsikan gitu. Tapi saya kira perlu direcall kembali skenario 1, 2, 3 itu bedanya apa. Karena di deskripsinya kan hanya bilang skenario 1, SVM sekian, RF sekian gitu. Justru perbedaannya pada preprocessingnya kan sebenarnya. Iya, Pak, betul. Nah, termasuk sampai nanti di bawah lah ya. Iya, betul. Iya, Pak. Nah, jadi yang dimunculkan malah harusnya di preprocessingnya karena memang itu yang menjadi penentu hasil gitu. Sedangkan SVM dengan random forestnya ini kan by default tidak ada perubahan di antara skenario 1 dan skenario lainnya. Betul. Iya, Pak. Ya, dimunculkan kembali aja di sini. Baik, Pak. Oke, itu dari saya pokoknya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Oke, ya. Eh, jadi kalau judulnya dipertahankan, maka eh, penelitiannya belum selesai ya. Karena judul itu kan jelas-jelas membandingkan dua algoritma itu dan itu kurang tertonjolkan dalam hasil akhir. Nah, namun kalau misalkan hasil akhirnya yang mau dipertahankan yang versi sekarang, maka judul perlu disesuaikan. Ya, nanti itu pilihan. Kemudian terkait dengan hasil yang keseluruhan nol, itu perlu dicek ulang. Heeh. Siapa tahu 0,000, tapi bukan benar-benar nol gitu. Kemudian perlu lebih diperjelas apa perbedaan yang signifikan gitu antara skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Kemudian karena yang tampak itu ini lebih meriset terkait dengan apa pengaruh preprocessingnya, maka proses preprocessingnya itu sebaiknya perlu lebih dimunculkan dalam pembahasan gitu ya. Oke, ada 8 catatan dari Pak Dr. Dani dan Pak Dr. Alfa. Mbak Dana bisa di stop share dulu. Iya. Nah, kemudian Mbak Dana akan saya tempatkan di waiting room ya. Nanti saya panggil kembali. Iya, Bu. Eh, salah. Kebalik, Bu. Maaf. Nah, Oke, Mbak Dana sudah join untuk apa? Ujian tesis Mbak Dana sudah kami eh, rapatkan selaku tim penguji dan hasilnya akan diumumkan oleh Pak Dr. Dani selaku ketua sidang. Monggo Iya. Bapak. baik, terima kasih Prof. Emma. Oke, Mbak Dana sudah melalui proses yang panjang ya, dari yang dilakukan oleh Mbak Dana, kemudian juga banyak tadi inputan dan masukan dari saya juga dari Pak Alfa. Berdasarkan pertimbangan kami dari beberapa revisi yang harus dilakukan ya. Tapi kami menyatakan Mbak Dana lulus dengan revisi Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah nggak jadi DO, Ya. Pak. Makasih, Pak. Sama, mari. Lo udah mau DO? Hampir. Oh Iya, itu. Pak. Hampir, Oke. Pak. Oke, Mbak Makasih. Dana, Pak. seperti itu pengumuman dari saya. Terima kasih, Pak Rima. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Dani, Pak Dr. Alfa atas arahan-arahan terbaik untuk meningkatkan kualitas risetnya Mbak Dana. Mbak Dana untuk bisa daftar yudisium, Mbak Dana harus menindaklanjuti semua catatan yang kami berikan dan harus bisa mendapatkan persetujuan tidak hanya dari saya, tetapi dari semua tim penguji, baik Pak Dr. Dani, Pak Dr. Alfa maupun saya. Gitu nggih? Oke, Siap, Bu. tetap semangat, kurang satu langkah lagi ya. Oke, untuk ujian Alhamdulillah. tesis Mbak Dana, saya akhiri, saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya. Sama-sama, mari.